Mereka menemukan ratusan video Reinhard Sinaga ketika melakukan aksinya kepada korban-korbannya. Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah dari Reinhard Sinaga. Kalian semua udah pasti kenal dengan Reinhard Sinaga. Reinhard Sinaga ini merupakan seorang pria predator seks atau pemerkosa sesama jenis dengan korban terbanyak sepanjang sejarah Inggris. Bahkan sebenarnya bukan cuma di Inggris, tapi di seluruh dunia. Saking terlalu banyaknya korban dari si Reinhard Sinaga ini. Dikabarkan bahwa korban dari pelecehan yang dilakukan oleh si Reinhard Sinaga ini mencapai sekitar 195 pria di Inggris. Bahkan rata-rata korban dari Reinhard Sinaga ini adalah seorang pria muda dan juga pria normal guys. Reinhard Sinaga ini merupakan warga negara Indonesia, saudara sebangsa dengan kita, yang telah membuat warga Inggris geger karena kejahatan yang dilakukan oleh si Reinhard Sinaga ini. Reinhard Sinaga ini melakukan aksi bejatnya selama 2 tahun setengah, antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dan asal kalian semua tahu bahwa kasus dari Reinhard Sinaga ini sempat ditutup-tutupi oleh kepolisian Inggris dan juga dari pihak pengadilan Manchester Inggris selama 2 tahun. Kasus dari Reinhard Sinaga ini baru dimuat dalam berita dan juga media di Inggris pada tahun 2019. Padahal si Reinhard Sinaga ini ditangkap pada tanggal 2 Juni 2017. Nanti aku bakalan kasih tahu kepada kalian semua alasan dari pengadilan dan juga pihak kepolisian merahasiakan kasus dari si Reinhard Sinaga ini. Apakah karena dia anak sultan atau karena dia berasal dari Indonesia atau seorang yang cerdas? Nanti aku bakalan kasih tahu ke kalian semua. So nggak usah banyak bacot lagi sebelum kita masuk ke kasus si Reinhard Sinaga. Kita kenalan dulu dengan si Reinhard Sinaga. So buat kalian semua yang penasaran, stay tune. Oke guys, jadi si Reinhard Sinaga ini dilahirkan di kota Jambi pada tahun 1983. Bapaknya bernama Sibun Sinaga, sementara ibunya bernama Normawati Silain. Reinhard Sinaga ini bisa dibilang anak sultan guys, karena dia dilahirkan dari orang tua yang kaya raya. Bapaknya adalah seorang bankir dan juga seorang pengusaha properti. Dia bahkan memiliki convention hall yang dibangun di atas lahan seluas 3 hektar. Bahkan dalam peresmian convention hallnya ini diresmikan langsung oleh wali kota Depok. Jadi orang tuanya ini juga termasuk orang-orang penting guys. Karena peresmian gedungnya saja diresmikan langsung oleh wali kota Depok. Terus Reinhard Sinaga ini juga merupakan lulusan arsitektur Universitas Indonesia pada tahun 2006, kemudian melanjutkan S2-nya di Inggris. Tepatnya di Manchester University pada bulan Agustus tahun 2007. Si Reinhard Sinaga ini 2 kali melanjutkan studinya S2. Yang pertama dia lulus jurusan Tata Boga pada tahun 2009 dan juga lulus jurusan Sosiologi pada tahun 2011. Jadi bisa dibilang kalau si Reinhard Sinaga ini merupakan pria yang cerdas guys, karena dia ini alumni UI. Selain itu juga dia bisa menyelesaikan S2 di Inggris. Pasti dia memiliki kemampuan bahasa Inggris yang high quality. Skor TOEFL dan IELTS-nya pasti tinggi juga. Belum lagi pendidikan S2-nya diselesaikan dalam waktu yang tepat. Jadi lumayan hebat juga si Reinhard ini. Nah selanjutnya guys, setelah lulus S2, si Reinhard Sinaga ini belum puas dengan pendidikannya. Akhirnya dia kembali melanjutkan S3-nya di Leeds University. Masih di Manchester juga, tapi beda universitas. Dia melanjutkan S3-nya pada bulan Agustus tahun 2012 di jurusan Geografi Manusia. Dan kalian tahu nggak judul tesis S3 dari Reinhard Sinaga? Judulnya adalah Sexuality and Everyday Transnationalism Among South Asian Gay and Bisexual Men in Manchester. Dari judul tesis si Reinhard Sinaga ini, udah bisa kita tebak kalau si Reinhard Sinaga ini emang sudah tertarik banget dengan hal-hal yang berbau seksualitas. Tapi asal kalian semua tahu, dalam pendidikan S3-nya ini Reinhard Sinaga tidak lulus. Dan akhirnya dia pun diberikan waktu tambahan untuk merevisi tesisnya. Tapi walaupun dia diberikan waktu untuk menyelesaikan tesisnya, si Reinhard Sinaga ini tetap tidak bisa menyelesaikannya karena sudah terlalu sibuk dengan dunianya untuk mencari korban-korban untuk memuaskan nafsu bejatnya. Kehidupan Reinhard Sinaga selama di Inggris ini ditanggung oleh ayahnya sendiri yang merupakan seorang bankir. Dia juga tinggal di Inggris ini menggunakan visa pelajar. Dan selama dia tinggal di Manchester, Reinhard Sinaga ini hidup terbuka sebagai seorang gay dan bahkan pernah berpacaran juga dengan seorang pria. Tapi walaupun si Reinhard Sinaga ini hidup sebagai seorang gay di Inggris, dia ini juga terkenal sebagai sosok pria yang baik, periang, ramah, dan juga rajin beribadah di gereja, tepatnya di gereja Anglikan. Nah, sekarang kita masuk ketika si Reinhard Sinaga ini memulai aksinya. Jadi guys, si Reinhard Sinaga ini memulai aksi bejatnya pada tahun 2015. Reinhard Sinaga ini tinggal di sebuah apartemen atau flat di Manchester, Inggris yang dekat dengan klub malam. Dia sengaja memilih tempat tinggal yang dekat dengan tempat hiburan malam supaya memudahkannya untuk beraksi dan juga mencari korban-korban. Korban-korban dari Reinhard Sinaga ini biasanya remaja-remaja yang sedang dalam kondisi mabuk atau yang sedang mengalami pertengkaran dengan pacarnya atau tidak memiliki teman kencan, dan juga pria-pria yang diusir keluar dari klub malam. Nah, untuk mendapatkan korban-korbannya ini, si Reinhard Sinaga ini tidak
tidak masuk ke dalam klub, tapi justru menunggu di luar. Dan asal kalian semua tahu, aksi Reinhard Sinaga ini sangat mudah untuk mendapatkan korban. Ketika yang dia temui adalah pria yang sedang mabuk atau dalam kondisi tidak sadarkan diri, maka akan sangat gampang sekali diajak oleh si Reinhard Sinaga untuk masuk ke dalam flatnya. Tapi kadang-kadang juga si Reinhard Sinaga ini harus mengeluarkan jurus rayuan gombalan mautnya untuk membujuk korbannya supaya dia mau ikut dengan Reinhard Sinaga. Misalnya dia mengajak korbannya untuk istirahat di flatnya, diizinkan untuk menginap, atau bahkan diiming-imingi untuk dipinjamkan cas HP. Makanya banyak korban-korbannya yang mau datang ke dalam flat si Reinhard Sinaga. Karena tampilan Reinhard Sinaga ini seperti orang baik-baik, orang ramah. Jadi sama sekali nggak ada orang yang curiga. Nah selanjutnya setelah korbannya ini masuk ke dalam rumah atau flat si Reinhard Sinaga, kalau korbannya ini masih dalam keadaan sadar, si Reinhard Sinaga ini bakalan memberikan korbannya sebuah minuman alkohol yang diberikan obat bius atau narkoba atau semacamnya yang bisa membuat orang tidak sadarkan diri. Nah setelah korbannya ini pingsan atau tidak sadarkan diri, barulah si Reinhard Sinaga ini akan melakukan aksi bejatnya. Dia akan melecehkan korban-korbannya. Dan anehnya nih guys, setelah melakukan aksinya, banyak korban-korban dari si Reinhard Sinaga ini tidak ngeh kalau dia itu habis dilecehkan. Tapi masa sih mereka nggak sadar gitu loh? Padahal mereka itu dilecehkan maksudnya. Tapi mungkin karena dia sedang mabuk, tidak sadarkan diri, pingsan, jadi dia tidak merasakan apapun dan juga tidak mengingat apapun. Jadi bisa dibilang kalau si Reinhard Sinaga ini lumayan beruntung dalam melakukan aksi bejatnya. Nah lanjut guys, jadi setiap malam si Reinhard Sinaga ini kerjanya cuman mencari korban-korban sehingga tesis S3-nya ini nggak kelar-kelar, nggak beres, gara-gara terlalu sibuk mencari korban. Dan asal kalian semua tahu, selain melecehkan korban-korbannya, si Reinhard Sinaga ini juga membuat video ketika dia memperkosa korban-korbannya. Dia membuat dua jenis video, ada yang di-tag dari jarak dekat, ada juga yang dari jarak jauh. Dia merekam aksinya menggunakan dua HP iPhone. Orang kaya guys, Sultan. Masih kuliah udah pakai iPhone. Saya aja seumur hidup nggak pernah pakai iPhone. Soalnya bukan anak Sultan. Nah, video-video yang dibuat sama si Reinhard Sinaga ini digunakan untuk memperalat korban-korbannya. Jadi misalnya kalau dia tidak mendapatkan mangsa, dia akan mengirimkan video korbannya kepada korbannya itu. Dan dia juga mengancam korban-korbannya untuk diajak kembali melakukan hubungan gilanya, perbuatan gilanya. Dan kalau korban-korbannya ini menolak atau tidak mau, maka Reinhard Sinaga akan menyebarkan videonya. Nah, karena banyak korban-korbannya yang malu dan juga takut videonya disebarkan, makanya mereka ini banyak yang menurut kepada Reinhard Sinaga dan mau untuk dilecehkan kembali. Makanya banyak dari korban-korban si Reinhard Sinaga ini dilecehkan beberapa kali, bukan cuma sekali, gara-gara diancam tadi menggunakan videonya. Dan yang paling membuat orang marah dan juga emosi dari apa yang dilakukan sama si Reinhard Sinaga ini, karena dalam melakukan aksinya si Reinhard Sinaga ini sama sekali tidak memiliki rasa penyesalan, rasa sedih, dan juga rasa kasihan kepada para korban-korbannya. Padahal korban-korbannya ini merupakan pria-pria normal, walaupun ada juga beberapa di antara mereka yang juga gay sama seperti Reinhard Sinaga. Pada saat melakukan aksi bejatnya, si Reinhard Sinaga ini merasa sangat bangga dan juga sangat gembira. Dia bahkan sampai memotret korban-korbannya ini dan kemudian dikirimkan kepada pasangannya atau pacar gaynya. Dia tidak hanya mengakui perbuatan bejatnya guys, tapi juga membangga-banggakannya kepada teman-temannya. Sampai-sampai teman-teman atau pasangan gay Reinhard Sinaga ini mengatakan, "Wah, luar biasa banget. Setiap minggu gonta-ganti pasangan mulu, saking terlalu banyaknya korban dari si Reinhard Sinaga ini." Nah sekarang kita masuk ketika kelakuan bejat dari si Reinhard Sinaga ini diketahui. Jadi guys, perbuatan bejat dari si Reinhard Sinaga ini terungkap gara-gara dia salah korban. Biasanya para korban-korban dari si Reinhard Sinaga ini akan pingsan, tidak akan sadarkan diri ketika diberikan minuman dan juga obat bius. Tapi korban yang satu ini agak kuat guys. Dia merupakan remaja pemain rugby. Pada saat diberikan minuman dan juga obat bius, dia sempat pingsan beberapa jam. Tapi ketika si Reinhard Sinaga ini akan melecehkannya atau memperkosanya, dia kemudian sadar guys. Dan ketika dia melihat si Reinhard Sinaga ini tidak memakai apapun dan kemudian menindisinya, dan dia pun kemudian mendorong tubuh Reinhard Sinaga. Si Reinhard Sinaga pada saat itu lumayan kaget karena dia sama sekali tidak memiliki planning B atau rencana kedua kalau misalnya korbannya ini akan sadarkan diri. Karena selama 2,5 tahun dia melakukan aksinya sama sekali tidak pernah ada korbannya yang sadarkan diri. Jadi ini merupakan hal baru baginya. Makanya dia tidak mempersiapkan apapun pada saat itu untuk melawan korbannya. Dan karena si Reinhard Sinaga ini takut, akhirnya dia sempat teriak dan mengatakan ada penyusup yang masuk ke dalam kamarnya. Si Reinhard Sinaga ini juga sempat menggigit korbannya guys. Jadi udah berubah jadi Dracula dia. Dan akhirnya setelah itu mereka berdua ini baku hantam di dalam flat si Reinhard Sinaga. Tapi si Reinhard Sinaga ini kalah guys. Kalian tahu kan orang-orang Inggris, remaja-remaja Inggris, mereka itu gede-gede, besar-besar, tinggi-tinggi. Sementara si Reinhard Sinaga ini kecil guys, orang Indonesia. Jadi dia tidak bisa melawan korbannya pada saat itu. Si korban Reinhard Sinaga ini beberapa kali meninju kepala Reinhard Sinaga, sampai si Reinhard Sinaga ini mengalami pendarahan yang cukup parah di kepalanya. Dan akhirnya pada tanggal 2 Juni tahun 2017, sekitar pukul 5 pagi, si korban Reinhard Sinaga tadi ini melapor kepada pihak kepolisian. Dan pada saat pihak kepolisian sampai di flat Reinhard Sinaga, mereka menemukan
menemukan Reinhard Sinaga yang sudah tidak sadarkan diri dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Sementara si korban Reinhard Sinaga yang tadi melapor kepada pihak kepolisian ditahan dan juga dicurigai oleh pihak kepolisian telah melakukan tindakan kekerasan kepada Reinhard. Tapi pada saat itu si korban Reinhard ini juga menyerahkan iPhone Reinhard Sinaga kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga menggeledah dan memeriksa kamar Reinhard Sinaga. Dan pada saat itu mereka menemukan dompet-dompet dari korban-korban Reinhard Sinaga. Mereka juga menemukan KTP, SIM dari korbannya. Selain itu mereka juga mengambil hard disk yang ada di dalam kamar Reinhard Sinaga. Pihak kepolisian pun akhirnya mencurigai Reinhard Sinaga. Akhirnya pihak kepolisian mengunjungi si Reinhard Sinaga ini di rumah sakit. Dan ketika si Reinhard Sinaga ini sadar, kepolisian meminta Reinhard Sinaga untuk membuka kunci iPhone-nya. Tapi pada saat itu Reinhard Sinaga ini pintar guys, berpura-pura seolah-olah dia menjadi korban kekerasan. Tapi karena pihak kepolisian sudah terlanjur mencurigai Reinhard Sinaga, dia tidak memperdulikan perkataan dari Reinhard Sinaga. Pihak kepolisian tetap memaksa Reinhard Sinaga untuk membuka kunci HP-nya. Tapi pada saat dia mencoba membuka kunci dari HP-nya, Reinhard Sinaga ini pura-pura lupa guys. Dan juga beberapa kali salah memasukkan kunci dari HP-nya. Tapi karena udah dipaksa dan juga didesak terus oleh pihak kepolisian, akhirnya si Reinhard Sinaga ini pun membuka kunci HP-nya. Dan pada saat dibuka, kalian tahu apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Mereka menemukan ratusan video Reinhard Sinaga ketika melakukan aksinya kepada korban-korbannya. Wah, coba kalian semua bayangkan bagaimana perasaan dari pihak kepolisian pada saat itu yang melihat ratusan video Reinhard Sinaga sedang melecehkan atau memperkosa korban-korbannya. Pasti ngeri kali kan? Dan setelah itu guys, akhirnya Reinhard Sinaga pun resmi menjadi tersangka, sementara korban Reinhard Sinaga yang tadinya dicurigai oleh pihak kepolisian ini dibebaskan. Calon korban terakhir ini berhasil menutup aksi bejat dari Reinhard Sinaga. Sekarang kita masuk ke vonis yang diberikan oleh pengadilan Manchester Inggris kepada Reinhard Sinaga atas kejahatan yang telah dilakukannya. Nah guys, setelah ditangkap, kasus Reinhard Sinaga ini sempat ditutup-tutupi oleh pihak kepolisian dan juga pengadilan Manchester Inggris. Kasus Reinhard ini ditutupi selama 2 tahun dengan tujuan agar memudahkan pihak kepolisian mengabari para korban-korban Reinhard Sinaga yang ada di dalam video Reinhard Sinaga, dan juga diharapkan kepada para korban-korban untuk menelpon pihak kepolisian agar mereka semua mau memberikan kesaksian. Dan ternyata semakin hari semakin banyak juga orang-orang yang menelpon yang mengaku sebagai korban dari aksi bejat Reinhard Sinaga. Sehingga kalau diumbar-umbar di media, para korban-korban dari kasus pelecehan ini tidak akan berani memberikan kesaksian di pengadilan. Karena mereka semua akan merasa malu dan juga terpukul. Bahkan ada yang sampai nekat mau melakukan bunuh diri guys, saking depresinya. Nah selain dari semua itu, alasan lain dari pihak pengadilan Manchester menutupi kasus Reinhard ini karena korbannya yang terlalu banyak. Sehingga persidangan dari kasus Reinhard ini akan rumit, karena tiap kasusnya harus dibedakan satu sama lain. Jadi alasan ini ditutup bukan karena si Reinhard Sinaga ini anak sultan guys, atau karena dia cerdas, tapi untuk merahasiakan identitas dari para korban-korbannya. Nah selanjutnya persidangan kasus Reinhard Sinaga ini agak lumayan panjang guys. Ada 4 sidang terpisah yang dilakukan, yaitu pada tanggal 1 Juni sampai 10 Juli tahun 2018 sebanyak 13 korban, kemudian tanggal 1 April sampai 7 Mei pada tahun 2019 sebanyak 12 korban, kemudian tanggal 16 September sampai 4 Oktober 2019 sebanyak 10 korban, dan yang terakhir pada bulan Desember tahun 2019. Di dalam persidangan si Reinhard Sinaga ini sempat melakukan pembelaan diri. Dia mengklaim bahwa apa yang dia lakukan itu atas dasar suka sama suka. Jadi tidak ada tindakan pelecehan, pemerkosaan, atau paksaan sama sekali. Tapi pembelaan si Reinhard ini ditolak di pengadilan karena di dalam video yang dia buat rata-rata korbannya itu dalam keadaan mengorok. Artinya korbannya ini tidak sadarkan diri atau pingsan atau tertidur. Nah dari semua kebejatan yang dilakukan oleh si Reinhard Sinaga ini, dia dikenai 136 kasus pemerkosaan, 13 dakwaan serangan seksual, 8 dakwaan percobaan pemerkosaan, dan 2 dakwaan serangan seksual dengan menggunakan cara penetrasi. Reinhard Sinaga ini merupakan pemerkosa paling produktif sepanjang sejarah Inggris dengan korban sekitar 195 orang selama 2,5 tahun. Dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Reinhard Sinaga ini dijatuhi hukuman seumur hidup penjara, dan ketika dia mendengarkan hukuman yang diberikan kepadanya, sama sekali tidak ada reaksi yang diberikan oleh Reinhard Sinaga. Udah pasrah aja guys. Menerima dengan lapang dada apa yang diberikan kepadanya. Sementara bapak si Reinhard Sinaga ini mengatakan bahwa hukuman yang diberikan udah setimpal dengan apa yang dilakukannya. Dan asal kalian semua tahu bahwa orang tua dari Reinhard Sinaga ini sama sekali tidak tahu bahwa anaknya ini adalah seorang gay. Bahkan orang tuanya ini juga sempat ingin menikahkan Reinhard Sinaga dengan seorang gadis Indonesia yang merupakan gadis pilihan dari keluarganya sendiri. Tapi Reinhard Sinaga ini menolak guys. Dan akhirnya memilih tinggal di Inggris. Karena kalau di Inggris, dia bisa hidup terbuka sebagai seorang gay. Sementara kalau di Indonesia, sama sekali tidak bisa. Bakalan dicekam. Nah karena semua kejahatan dan kebejatan yang dilakukan oleh si Reinhard Sinaga ini, dia pun dicap sebagai predator seks setan dan juga pemerkosa berantai terbesar di dunia, bukan cuma di Inggris. Karena korbannya ini memang banyak banget. Nah guys, itulah kisah dari Reinhard Sinaga, seorang dokter cerdas, pintar,
tapi predator seks. Semoga kisah dari Reinhard Sinaga ini bisa menjadi pembelajaran kepada kita semua untuk senantiasa waspada dan juga hati-hati, jangan sampai terlena dengan kebaikan orang lain. Karena kita tidak pernah tahu apa maksud dibalik kebaikan seseorang. So, kalau kalian semua suka video ini, jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga akun Instagram aku @yudi_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys.